artinya tidak pentingnya dalam artian, apa, impor gitu loh. Dan kemudian, banyak, kepada, mmm, kepada persoalan, eee, penyiapan daripada produksi ke barang-barang konsumsi gitu. Karena kan ya itu yang baik itu bagaimana kan konsumsi dan lebih banyak produksi gitu loh di sebuah pemerintahan. Sehingga masuk dengan uang keluar itu lebih banyak hati apa, konsumsi itu tidak penting sama sekali dalam pemerintahan ya, tapi lebih dipentingkan menciptakan, apa, sebuah pangan yang punya nilai lebih. Jadi mungkin kita tahu ya, negara kita ini kan konsumsi minyak buminya tinggi, dan juga. Tapi untuk produksi lemah, ekonomi kita, mata uang kita itu lemah. Kita konsumsi bahan bakar tinggi. Sekarang itu dulu kan bahan bakar minyak, bahan bakar gas juga bahan bakar itu ya dengan listrik gitu. Penggunaan listrik menggunakan bahan bakar juga minyak bumi. Nah, semua itu sampai disubsidi dan besar konsumsi kita terbesar itu keuangan banyak disubsidi bahan bakar. Jadi subsidi bahan bakar itu banyak dipakai uang. Nah, inilah sebenarnya yang buat buat pemerintah seharusnya ciptakan sebuah sistem sehingga kita tidak mencemen di dalam bahan bakar. Ini yang vital sebenarnya. Di luar makanan juga kita lihat coba, semuanya juga impor, bukan memproduksi gitu loh. Maka mengimpor konsumsi. Sehingga kita itu sampai menjadi negara konsumen gitu. Negara-negara Asia, bagi negara-negara apa, negara-negara yang lain. Tunggu sebentar ya. Nanti baru kita bicara agak ke bawah soal bagaimana rumah tangga. Karena pertanyaan soal ke pemerintahan menurun. Gitu. Nah, persoalan itulah sebenarnya yang menjadi mengganjal di negara makmur. Kenapa? Karena Brunei, Malaysia itu kan sudah menjadi negara makmur. Makmur karena mereka itu berhasil mencipta apa, sebuah sistem bahan bakarnya itu olah, kemudian dijadikan jadi bahan jadi yang bisa dipakai. Nah, Indonesia ini kan bakarnya dari bahan bakar tuh bahan mentah. Jadi kita itu diambil, nah minyaknya ini harus diolah dulu. Nah, alat pengolahnya itu dari dulu kita nggak di gitu loh. Jadi minyaknya itu kemudian gitu ke Singapura, negara-negara lain mengolah baru dijual lagi ke Indonesia. Gitu yang terjadi. Jadi kita membakar itu dari luar negeri atas bahan bakar yang ada
Sedangkan bahan bakar ini selama ini kita seperti listrik itu kita menggunakan bahan bakar mesin-mesin otomotif, mobil, motor itu menggunakan minyak. Nah, berbeda dengan Brunei dengan Malaysia yang mereka sendiri sudah padahal dulu kita itu yang tahun-tahun 70-an lah itu yang mengajarkan bagaimana mengambil sumber daya alam di bumi itu masih untuk Malaysia itu masih kita, Brunei. Malaysia lebih dikenal. Jadi kemampuan, jadi bahan bakar ini kemudian kan ambil dan diolah. Nah, diambil saja bahan mentahnya. Kita menjual bahan mentah. Bahan mentah itu kemudian punya alat. Nah, oleh negara-negara yang punya alat ini ke Indonesia. Inilah yang terjadi bagaimana kemudian dampaknya alat transportasi di Indonesia gitu loh. Dampaknya transportasi di Indonesia mahal, pengangkutan mahal dan alat-alat otomatis barang menjadi mahal gitu. Itulah barang-barang konsumsi kita itu mahal itu karena distribusi barang itu mahal, impor. Listriknya mahal. Kenapa listriknya mahal? Karena itu tadi listrik menggunakan gasnya mahal gitu. Jadi konsumsi di Indonesia itu mahal karena pengolahan daripada sumber daya tidak tepat gitu. Itu sudah lama. Sedangkan negara-negara lain, negara-negara muslim dikaruniakan oleh Allah itu diberikan sumber minyak. Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab. Dulu Saudi itu gurun. Qatar, Uni Emirat, Dubai itu kan gurun semua itu. Kan tuh negara Kuwait, Irak, Iran itu Kuwait semua itu. Timur Tengah itu dulu kan negara-negara yang bukan dikatakan orang padang pasir isinya semua, sekarang itu coba itu sudah berubah. Kita YouTube gimana itu bagaimana negara Dubai itu negara Uni Emirat ya, karena Dubai jadi patokan sebenarnya tidak Dubai kan sekarang berlomba-lomba membangun dengan bangunan pencakar langit bisa mencakar langit yang tinggi. Jadi berlomba kemarin itu kan yang terbesar ini, yang kemudian yang terbesar ini perlombaan ini belum berakhir, juga akan mau bikin juga. Dan Emirat Arab, negara-negara kaya itu minyak sama seperti kita, seperti Brunei juga. Kita nggak bisa bilang karena makmur tuh kayak gimana sih, karena kita kan nggak melihat bagaimana negara lainnya. Kita melihatnya di YouTube. Yang disebut makmur tuh negara tuh ada orang miskin, banyak orang miskin, tapi tidak masyarakat Dubai, para pendakwahnya. Begitu juga Malaysia, masa Brunei juga begitu. Itu sumbernya dari mengolah daya alam yang diberikan. Di Indonesia itu sama, sumber daya Indonesia itu banyak, melimpah minyaknya yang di atas bumi pun yang di cuman ya itu dalam pengertiannya Indonesia itu harus membeli kembali minyak. Jadi Indonesia itu yang mahal itu bahan bakar. Dampak bahan bakar mahal, pengangkutan mahal ya itu. Nah, otomatis barang-barang mahal, daya beli masyarakat lemah. Ya, jadi bagaimana upaya yang paling utama
bagaimana produksi-produksi diupayakan sehingga menghasilkan uang. Nah, ini sebenarnya problematik sekali, selalunya kekayaan negara berupa sumber daya alam. Karena kemudian nanti kemungkinan nanti kan dicari yang lain. Emas juga bagaimana sudah habis nanti hutan. Indonesia nanti habis, sumber alam habis. Karena semuanya itu tadi. Bagaimana memberikan konsumsi buat masyarakat dengan menjual kekayaan negara. Itu. Nah, ini yang saya khawatirkan dan masyarakat khawatirkan sekarang itu, kekayaan alam di kita itu kan memang sedang dieksploitasinya cukup banyak. Pabrik-pabrik datang dengan pendatang pekerjanya juga kerja dari mana? Apakah pekerja mereka itu sedih sekali memang mendengarnya. Nah, itu kemudian persoalan soal keseimbangan ya. Keseimbangan di dalam Al-Qur'an sebenarnya disebutkan wa iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Jadi wa ibadur rahman. Jadi hamba Allah yang baik itu bukannya dia itu kalau memberikan hartanya itu berlimpah-limpah, enggak, malah kebalik sama Allah dibilang hamba Allah yang baik itu iza anfaqu berinfak, baik infak wajib maupun infak yang lam yusrifu, tidak berlaku israf, walam yakturu, dan juga tidak terlalu mereka itu wakana baina zalika qawama, tapi bersikap pertengahan dalam hal itu. Jadi salah kalau ada yang harus diinfakkan 100%, salah kepada agama Allah, salah. Itu ayatnya, buka Al-Furqan itu. Ayat terakhir Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi khaunan wa qalu salama wa iza, nah wa iza apa qalu itu yang, dan kemudian apabila dia bertemu dengan apa tuh, kemudian yang itu doa min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, itu ibadur rahman Al-Furqan ayat terakhir, kamu buka. Jadi dalam Islam itu bukan berarti, bukan saya ya, karena ini petunjuknya dari Al-Quran. Al-Quran menyatakan hamba Allah yang baik itu iza anfaqu lam yusrifu, dan tidak israf di dalam memberikan ini, lam yakturu, dan juga tidak berlaku pelit dari kekawama. Tapi ya, di antara sikap berlaku boros dan pelit, itulah sikap yang baik yang dalam Islam. Bagaimana persoalan israf ini memang identiknya itu israf itu masing-masing ya. Kalau orang kaya kemudian menggunakan keuangannya, dia membeli barang-barang mewah, karena kan barang mewahnya tergantung juga. Mewah itu karena kualitas, atau barang mewah ini karena memang untuk apa, untuk kepentingan ria gitu. Nah, misalnya gini, saya juga ada pernah saya bicara gitu kan, kenapa orang kaya itu harus punya kolam renang rumahnya, di villa-villa, padahal banyak yang berenang itu juga penjaga kolamnya. Gitu. Saya juga pernah bertanya,
alasannya itu, ya itu, masa rumah orang kaya nggak punya kolam renang, gitu. Bagus, tapi nggak ada kolam renang, itu yang kurang. Ya karena itulah taraf gitu ya, taraf kemampuan konsumsinya gitu. Walaupun kolam renangnya itu memang mungkin tidak dipakai dan biaya biaya perawatannya kan ada, kolam renang itu kan tiap favorit dan ada mesinnya gitu. Dan yang berenang itu kan memang para penjaganya gitu. Kan orang-orang yang punya itu karena nggak pernah, bila itu kadang-kadang juga dingin segala macam gitu lah. Paham nggak maksud saya? Inilah yang kadang-kadang antara konsep agama, universitas dengan konsep kehidupan memang punya pegangan. Bagi orang miskin mungkin punya apa, kenapa sih, buat apa sih HP itu harga 4 jutaan? Itu yang penting kan buat komunikasi. 4 juta itu kan alasannya karena HP harga 4 juta itu fasilitasnya jauh daripada HP yang harganya 1 juta. Memorinya, dari apa, kekuatannya, dari bagaimana yang digunakan gitu, aplikasinya segala macam. Nah, kalau mampu yang beli harga 10 juta, 10 juta begitu kan. Nah, kaitannya di situ. Kaitannya dengan itu punya antara keinginan, kemauan, dan kemampuan. Boleh nggak orang punya apa lah, tapi seandainya HP penghasilannya juga disesuaikan gitu loh. Dan juga dengan niatan tadi, memang makin harga makin mahal itu kan identik dengan kualitas. Nah, istilahnya dia tidak bohong, istilah harga tidak bohong. Makin mahal sesuatu barang makin berkualitas gitu. Jadi orang kenapa beli bagus, lebih mahal, karena makin tinggi dia mobil harganya makin bagus, dari mesinnya, dari sisi motoriknya, dari bannya, dari bodinya gitu. Makin mahal ya kualitasnya makin bagus. Begitu juga HP. HP itu makin tinggi mahal, makin tinggi prosesornya, makin tinggi kecepatannya, makin tinggi cerminnya, makin fisiknya makin bagus, fisiknya makin kuat. Nah, oleh sebab itu memang kaitannya sama pendapatan konsumsi. Gitu. Nah, kemudian persoalan israf tadi ya, konsepnya dengan israf tadi itu ya di dalam Al-Quran disebutkan kalau seandainya kulu washrabu tadi innahu la yuhibbul musyrifin, sebutkan makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka tidak suka terhadap orang-orang yang musyrikin. Israf itu dampaknya, sebenarnya israf itu dampaknya. Misalnya kalau orang berlebih makan segala sesuatu
penyakitnya gula, kolesterol, gitu. Jadi itu, apa, eee, batas. Manusia itu karena manusia itu memang diciptakan berbeda. Ada orang makannya dikit gitu kan, gemuk, makannya banyak, kurus. Nah, dan ada juga orang yang makannya biasa-biasa saja sakit gula, makan gula, makan apa segala macam, nggak diabetes. Ada orang makan macam-macam yang kolesterol. Nah, kita ngambil yang umum aja. Yang orang itu makan berlebih, minum berlebih, konsumsi berlebih, menimbulkan efeknya gitu. Jadi kalau orang penyakit misalnya asam urat, kolesterol, diabetes, itu karena konsumsinya berlebih. Dan kekurangan juga nggak boleh, manusia itu kurang juga nggak boleh. Gizi, kurang vitamin, kurang gizi, kurang makan, manusia juga nggak boleh. Kurang istirahat, nggak boleh. Gitu. Manusia berlebih juga nggak boleh. Terlalu berlebih dalam berpikir atau berlebih dalam apa, istirahat banyak lebihnya, istirahat juga nggak boleh. Seimbang antara istirahat, aktivitas, berpikir, merenung, apa nih, eee, apa, eee, bahasanya itu. Tidak boleh manusia itu concern, terus belajar, diam, nanti juga. Kemudian ada yang istirahat terus, kerja fisiknya berlebih. Nah, konsep israf ini yang tahu itu individunya sendiri dengan penyakit tadi. Seperti saya bilang ada orang yang makan dikit aja gemuk. Oleh sebab itu israfnya dia itu seberapa itu ukurannya dia yang tahu. Karena masing-masing rezeki orang itu berbeda-beda, masing individu nggak bisa sama. Yang Allah kasih itu ke individu itu berbeda. Makanya yang jadi israf itu individu yang tahu berlebihan atau tidak. Saya makan ini berlebihan. Gitu. Saya minum kayak gini berlebihan atau tidak itu individu. Beda. Ada yang individu memang itu yang saya terus itu makan banyak apa saja badannya kurus aja. Tapi orang ada makannya dikit aja udah gemuk, segala macam sakit lah, diabetes, gitu, kolesterol. Memang secara umum memang kita harus mengatur pola makan, pola hidup, pola konsumsi ini. Karena apa? Karena itu tadi, apabila kita tidak mengatur konsumsi, kita jadi manusia yang tidak bersyukur. Dan kalau kita tidak jadi kurang bersyukur, kita itu penyakit yang timbulnya itu. Makanya rahmat Allah itu, keberkahan itu apabila kita bersyukur. Arti bersyukur itu kita satu menggunakan sesuai dengan fungsinya, yang kedua berterima kasih kepada Allah. Gitu. Jadi kita kalau dikasih makanan, memang makanan itu ada yang makanan orang itu memang harus makan banyak. Walaupun badannya kecil memang harus makan banyak. Nah, bagaimana ataupun memang orang yang memang harus makan berkualitas. Memang sudah
apa namanya, diberikan rezeki lebih sama Allah ya makannya harus makan enak, kalau makan nggak enak nggak bisa, ada. Memang makanannya harus masakan makanan yang itu tadi kan setiap individu berbeda. Ada orang yang makannya itu ya cukup aja makan yang nasinya begini, lauknya begini, ini enak alhamdulillah dengan penghasilannya segini bisa makan ya itu. Ada orang yang penghasilannya banyak juga segala macam. Dia nggak bisa makan banyak-banyak ya karena takut tadi. Nah, diabetes lah, itu kan nggak boleh makan macam-macam gitu. Nah itu kan faktornya itu individu, faktor individu. Jadi masing-masing individu itu tahu harus bagaimana dia yang disebut israf itu berlebihan. Gitu. Tapi kalau misalnya ini ada negara makmur ya, kita bandingkan aja negara makmur. Di negara makmur misalnya kita nggak usah jauh-jauh ngambil misalnya di Brunei ya, atau di Malaysia. Gitu. Di situ tuh kan tuh dapat beasiswa sekolah belajar gratis sekolah. Kemudian bahkan disekolahkan ke luar negeri. Maaf ya, sebentar ya, ada telepon ya. Sebentar aja. Telepon ya. Dari Iya, Pak. Oke. jangan sampai uang kita itu habis tanpa ada untuk biaya untuk mendapatkan keuangan balik. Gitu. Jadi pola pikir kita itu bagaimana kita produksi aktivitas. Kita kalau bisa mikir bagaimana kita dapatkan uang. Nah, kalau bisa dikonsumsi pola pikirnya itu kalau bisa kalau bisa ya, kalau bisa kita mendikitkan konsumsi gitu. Jadi itulah sebenarnya ekonomi untuk mikro ya, untuk ekonomi mikro itu sebenarnya kunci daripada apa tuh salah satu kunci daripada keberhasilan kesejahteraan itu bagaimana kita konsumsi sedikit, saving yang banyak dengan cara investasi itu. Nah ini ya, pada umumnya itu pinter di situ, itu pinter menabung dan investasi supaya tidak konsumsi itu ditekan. Nah ini sudah menjadi ajaran, sebenarnya sudah salah satu apa yang diajarkan juga. Nah, kalau orang Cina itu sampai konsumsinya itu luar biasa. Kalau kamu tahu bagaimana orang Cina itu konsumsi hidup mungkin dibandingkan orang Betawi misalnya di kampung saya ini atau jauh sekali.
Orang Cina tuh pagi itu nggak boleh makan nasi, nasinya itu dijadiin bubur. Dia makan bubur itu karena iritnya dengan sedikit. Kalau kita lihat kan, oh orang Cina pergi-pergi gitu kan. Nah itu hasil dia punya saving hariannya. Emang sudah dibudgetkan untuk traveling gitu. Akhir travelingnya waktu atau dia buat konsumsi apa gitu. Itu memang sudah dibudget